Shalom, bagaimana kabarnya? Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menjaga dan menyertai kita hingga terhindar dari virus COVID-19 dan pandemi ini dapat segera berlalu. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan panggilan untuk beribadah pada hari ini dari Mazmur 119, 129, dan 130 sebagai berikut. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersikap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Marilah kita nyanyikan lagu PKJ 11, Inilah Hari Minggu. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Minggu ini kita memasuki minggu biasa. Tema renungan dalam ibadah ini adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Marilah kita nyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yeah.
Dengan kesadaran dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi, mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar di tengah pandemi COVID-19 yang telah kami jalani dalam beberapa bulan ini, ada kalanya kami mengeluh ya Tuhan. Ada banyak keinginan-keinginan yang tidak dapat kami laksanakan, termasuk untuk kami dapat beribadah di rumah-Mu di gereja. Tuhan, ampuni kami jikalau kami kurang sabar. Dan juga Bapa, dengan segala pergumulan kami masing-masing dan pengakuan kami masing-masing kepada Engkau melalui pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kami kesempatan untuk mengubah hidup kami, mengubah pikiran kami, dan dengan tekun, taat, dan bersabar menantikan kehendak Tuhan usai pandemi ini. Dan Tuhan, biarlah pandemi ini tidak menjadikan kami orang-orang yang kurang bersyukur di hadapan Engkau. Ya Bapa di surga, inilah pengakuan kami akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam belas kasihan-Mu kami memohon. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 45, Tuhan Allah janganlah. Belas kasihan Tuhan membawa kita dalam hidup, dalam anugerah-Nya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita bersiap untuk mendengarkan dan menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Berita anugerah terambil dari Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Mari kita nyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 199, Duluku Tertindih Dosa. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya bagi kami untuk membuka hati dan pikiran kami, menerima kebenaran sabda-Mu. Ketika kami membaca firman, ketika kami merenungkannya, Roh Kudus bimbinglah kami, sehingga waktu yang singkat ini dan juga di dalam kondisi dan situasi di rumah kami atau di tempat kami masing-masing, kami tetap mendapatkan jamahan Tuhan dan memahami kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan kemudian dilanjutkan ayat 44 sampai
52. Injil Matius pasal 13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kahmir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkannya berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara Meghan Markle, seorang mantan artis berkebangsaan Amerika Serikat, menikah dengan seorang pangeran Inggris, yaitu Pangeran Harry, yang mengubah kehidupannya dari seorang artis menjadi seorang bangsawan. Saudara, ketika pernikahan Meghan dan Harry, banyak wanita-wanita dan semua orang mengatakan, wah, dia luar biasa. Dari seorang artis, seorang biasa, sekarang dia menjadi bangsawan dan mendapat gelar kerajaan. Dia menjadi anggota kerajaan. Dari apa? Dari rakyat biasa. Saudara, banyak orang berkata, wah, luar biasa, beruntung sekali. Apanya saudara yang dikira beruntung? Jelas, statusnya sekarang berubah. Dia tergolong orang yang dikategorikan ningrat statusnya di masa masyarakat terhormat. Belum lagi saudara, kehidupannya dijamin
dan dia dicukupkan, dia mendapatkan kebutuhan hidupnya pasti sudah high level. Dan dia mendapatkan satu tempat bak istana yang semua wanita pasti menginginkan status dan kehidupan seperti Meghan itu. Dan dia pasti orang membayangkan, wah betapa indahnya dan bahagianya menjadi anggota kerajaan yang memiliki pasukan. Dan bayangan kita saudara, sebuah kerajaan Inggris yang penuh dengan kebesarannya, istana, permata, mahkota yang ditayangkan di televisi ataupun film-film yang kita lihat. Saudara, begitulah kehidupan. Ketika seseorang berubah hidupnya berada di kerajaan di dunia ini. Bayangan itu saudara membuat kita seringkali juga beranggapan, wah betapa enaknya kita ini menjadi bagian dari kerajaan Allah. Sebuah kerajaan yang mungkin saudara sedikit mirip dengan kerajaan dunia ini. Kita bayangkan ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan semua sesuatu yang kita inginkan bisa dipenuhi di situ. Dan ketika orang banyak saudara diajarkan Kristus tentang hal kerajaan sorga, saudara mungkin dalam benak mereka akan membayangkan, wah luar biasa kerajaan sorga, kerajaan dunia aja sudah membuat orang terkagum-kagum. Bagaimana dengan kerajaan sorga? Dan juga saudara, orang mungkin juga akan melihat Yesus Kristus datang ketika dia mengajar penuh dengan hikmat, ketika dia punya kuasa untuk mengusir setan-setan dan juga melakukan mukjizat-mukjizat. Dia seorang raja yang luar biasa. Saya mau menjadi pengikutnya. Karena apa? Bayangan akan mendapatkan kemudahan, kemuliaan, kemasyhuran, dan saudara, mukjizat-mukjizat yang dinantikan semua orang untuk lepas dari beban hidupnya. Namun kalau kita melihat saudara gambaran-gambaran atau perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Kristus, Kristus tidak memberikan gambaran hal kerajaan surga itu seperti pasukan. Dia menggambarkan inilah kerajaan surga yang punya pasukan tempur ataupun pasukan kerajaan yang kuat yang tidak terkalahkan. Hal kerajaan surga itu seperti mahkota, dan digambarkan ada mahkota, ada berlian, ada batu-batu berharga yang luar biasa. Saudara, Kristus menggambarkan hal kerajaan surga itu seumpama apa? Biji sesawi. Saudara, tidak ada harganya biji ini. Digambarkan lagi apa? Seperti ragi. Seperti apa? Pukat. Dan saudara, Kristus pun menggambarkan memang ada harta atau mutiara, tapi itu apa? Terpendam. Bukan membangun sebuah istana megah, tidak. Itu pun masih ada di mana? Di tanah. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, gambaran tentang hal kerajaan surga yang diberikan Kristus sangat jauh dengan mimpi yang kita bayangkan tentang apa kerajaan dunia ini. Sehingga saudara, kalau kita membayangkan sebagai warga kita ini menjadi warga kerajaan surga, maka saudara, kita akan kecewa ketika kita membayangkan hidup kita akan mulia, hidup kita akan bahagia, sebahagia atau sehebat Meghan itu, Meghan Markle. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apa yang ingin Kristus ungkapkan
tentang hidup kita sebagai warga kerajaan surga dari perumpamaan ini. Saudara-saudara, yang pertama, Kristus ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai warga kerajaan surga tidak membuat hidup kita itu menjadi mulia karena apa? Karena status kita. Kita tetap adalah biji kecil. Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang kecil. Kecil dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Saudara, kita mulia bukan karena keberadaan diri kita, atau bukan karena saudara sesuatu yang ditempelkan ke kita atau predikat yang diberikan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita. Saudara, bukan karena mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Alkitab lalu kita saksikan atau kita menjadi bagian dari terjadinya mukjizat itu sehingga membuat kita, saudara, menjadi orang yang merasa terhormat dan menjadi manusia yang naik peringkatnya. Bukan karena saudara ketekunan kita, bukan karena keagamaan kita membuat kita menjadi warga kerajaan surga VIP, tidak. Saudara, Yesus Kristus menggambarkan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah itu kecil, sebesar biji sesawi, seperti ragi yang tidak ada harganya, saudara, kecil sekali. Dan itulah kita. Dan kita menjadi warga kerajaan Allah karena, saudara, ada belas kasihan Tuhan yang mau memakai kita, mau memilih kita, mau mengambil kita, dan Allah dengan belas kasihannya itu memuliakan hidup kita. Saudara, Allah yang mengangkat kita dari yang kecil itu, dari yang dibuang itu menjadi apa? Menjadi berharga, menjadi mulia. Karena memang ada hal yang mulia di dalam hidup kita. Bukan seperti yang kita bayangkan. Tapi karena Allah melihat, ada gambar Allah, ada cinta kasih Allah yang Dia berikan kepada kita. Ada bagian hidupnya, nafas hidupnya yang menjadi bagian dalam diri kita. Ada kehidupan dalam diri kita yang Allah lihat ini yang lebih berharga, sehingga Allah mengambil kita dan mendandani kita karena kehidupan itu. Kehidupan itu yang kita buang, yang kita sia-siakan karena dosa, karena kejahatan kita, karena nafsu kita, karena keinginan-keinginan kita. Sehingga saudara, kita tidak menghargai baik kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain. Kita sebagai warga kerajaan Allah melihat kehidupan itulah yang sangat berharga, bukan status kita. Saudara, saya sangat senang sekali gambaran pemungut sampah untuk menggambarkan bagaimana Allah memulihkan kehidupan kita. Saudara tahu seorang pemungut sampah, saudara, dia akan bawa karungnya dan dia pergi ke tempat sampah, tempat orang yang tidak mau ke sana dan membuang sesuatu yang sudah tidak berguna. Tapi saudara, di mata si pemungut sampah, memang di sana banyak sampah, tapi dia akan melihat pasti ada yang berharga di sana. Saudara, tidak semua sampah di sana dia ambil lalu dia masukkan ke karungnya. Dia akan memilah. Dia akan mencari yang mana menurut dia berharga, dan dia sudah memperhitungkan ini ada nilainya. Walaupun orang lain tidak melihat itu bernilai.
Tapi bagi seorang pemungut sampah, dia ada nilainya, walaupun dia kotor, walaupun di tempat sampah. Lalu dia mengambilnya, lalu memasukkan ke karungnya. Maka setelah itu dia buang. Tidak, saudara, karena apa? Dia tahu ini pasti sudah ada harganya. Lalu dia membersihkannya. Dan setelah dia pilah dan dia bersihkan, betul saudara, pemungut sampah itu mengambil sesuatu yang berharga menurut dia dan dia jual. Ada harga, ada nilainya. Saudara, Allah melihat dunia ini dengan kekacauannya. Ketika semua orang menganggap dunia ini sudah kacau balau dan sudah bagaikan tong sampah yang semua isinya sudah hancur balau dan tidak lagi ada gunanya dan tidak ada lagi nilainya. Tapi Allah datang untuk apa? Melihat ada yang berharga. Saudara, Allah memilih setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki harga, yang memiliki nilai, memiliki apa? Kehidupan. Saudara, biji sesawi itu kecil, tapi dia mempunyai kehidupan. Saudara, ragi itu kecil, tapi dia punya dampak. Dia punya rasa. Dan saudara, mutiara yang terpendam itu memang belum diolah, tapi tetap dia berharga walaupun dia berada di mana? Di tanah. Dan saudara, bukat itu menjadi sebuah alat yang untuk mengambil semuanya, tapi toh juga tidak semua ikan yang diambil itu berharga. Para nelayan akan memilihnya. Dan saudara, hal kerajaan surga pun begitu. Allah melihat kehidupan itu yang berharga. Ketika kita menghargai kehidupan kita, saudara, ketika kita memperjuangkan kehidupan itu, saudara, ketika kita mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu, maka kita menjadi warga kerajaan Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan. Setelah ketika Allah memproses kehidupan kita, ketika Allah mendandani kehidupan kita, ketika Allah membentuk kita, saudara, ini bukan sebuah hukuman, ini bukan sebuah penyiksaan, tetapi Allah harus membersihkan kita supaya kehidupan itu tumbuh, berbuah, dan mempunyai harga sekecil apapun itu. Tapi ketika itu dapat membangkitkan kehidupan, setelah itulah hal kerajaan surga. Dia tidak bicara istana, dia tidak bicara kemegahan, dia tidak bicara status, tapi dia bicara kehidupan. Ketika orang berdampak dalam kehidupan itu, maka dia bertanggung jawab juga dalam hal kerajaan surga. Saudara, setiap kita pasti punya handphone, ya, punya HP. Pada saat saudara kita membeli pertama kali handphone ini, kita akan membelinya dengan apa? Dengan senang. Dan kita tahu ini handphone yang kita lihat waktu itu dia yang tercanggih dan kita bisa bayar mahal, saudara. Tapi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan ketika handphone ini sudah 2 tahun atau 3 tahun, sudah muncul lagi generasi yang baru dan lebih hebat. Saudara, kita katakan, alah, HP saya sudah jadul. Lalu kita menggantinya membeli handphone yang baru, yang lebih canggih dan harganya lebih mahal. Bagaimana dengan nasib handphone kita yang lama? Bagi kita ini sudah tidak lagi ada gunanya. Kita hanya letakkan saja dan kita memakai handphone yang baru. Saudara, hal kerajaan surga itu menghidupkan, memakai yang lama itu, memakai yang usang itu, memiliki dampak bagi apa? Bagi kehidupan. Saudara, Gereformit peduli melakukan ataupun mengajak Bapak Ibu, mari kita memakai handphone lama kita, yang mungkin Bapak Ibu sudah simpan dan tidak pakai lagi. Saudara, Gereformit peduli mengadakan aksi
untuk membantu anak-anak sekolah, anak-anak jemaat yang membutuhkan sarana handphone untuk belajar mereka ketika pemerintah melarang untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah dan semua proses belajar itu melalui online. Ini bagus saudara, tapi kalau tidak mempunyai fasilitas, bagaimana dengan anak-anak yang harus berebut handphone dengan orang tua, dengan saudara? Bapak Ibu, mari kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan surga dengan apa? Mendonasikan handphone kita yang lama, nggak usah yang baru, yang lama, yang sudah jadul bagi kita. Itu akan menjadi kehidupan baru bagi anak-anak dan mereka akan merasakan sukacita, semangat ketika ada fasilitas yang kita sumbangkan, yang kita donasikan. Saudara, itu bagaikan ragi, dia punya dampak. Kehidupan kita pun begitu, sekecil apapun. Jangan ada sampah dalam diri kita. Jangan ada barang yang sia-sia yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Mari kita donasikan kepada orang yang membutuhkan. Hingga itu memberikan sebuah kehidupan baru bagi mereka. Memberikan semangat bagi mereka. Dan kita sebagai warga kerajaan sorga menghadirkan sorga itu bagi mereka yang membutuhkan. Dan mereka pun merasakan kehadiran Tuhan, merasakan sukacita sebagai warga kerajaan surga yang hidupnya saling memberkati, diberkati, dan bersama-sama. Hingga saudara, pandemi COVID-19 ini bukan menjadi bencana, bukan menjadi neraka bagi kita. Mari kita berbagi, mari kita pakai segala berkat Tuhan. Mungkin kita anggap sampah, tapi bagi orang lain itu suatu hadiah yang membangkitkan semangat mereka. Ya, saudara, mungkin saja bagi kita berharapkan sesuatu dan bagi orang lain itu sampah bagi dia. Dan ketika kita mau berbagi, itu tidak lagi menjadi sampah, tetapi sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga bagi orang lain, karena itu memberikan kehidupan baginya. Mari kita kembangkan hidup kita sebagai warga kerajaan surga yang bertanggung jawab, karena Allah memberikan hidup itu. Mari kita pelihara hidup kita dengan apa? Dengan kasih. Mari kita kembangkan kehidupan kita menjadi pohon sesawi yang bisa menjadi berkat bagi burung-burung, bagi orang lain, dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu membawa doa syafaat kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk proses perubahan dunia karena pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur Engkau memberikan hikmat hingga vaksin virus ini pun mulai dapat diuji coba dan didistribusikan. Biarlah ini menjadi penyertaan Tuhan hingga kami pun dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan damai sejahtera dan kami dapat menjalaninya di dalam kedamaian dan ketenangan dan kami dapat beraktivitas kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesiapan gereja-gereja dalam menata kembali ibadah-ibadah yang dilakukan. Tolonglah Tuhan berikan kami hikmat dan juga khususnya GKI Reformit dan juga GKI yang lain. Berikan kami anugerah-Mu kapan kami waktu yang tepat untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk proses-proses izin maupun sarana prasarana yang kami pakai. Kau Tuhan yang memberikan kelengkapan itu bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang karena COVID-19 ataupun karena penyakit yang lain. Tolonglah Tuhan Kau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang menganugerahkan kesehatan, Tuhan juga menganugerahkan hikmat, sehingga dengan bertambahnya usia, bertambah kedewasaan dan pertumbuhan iman mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan-pergumulan baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan mereka, dan terlebih lagi Tuhan untuk anak-anak kami dalam studi mereka saat ini yang harus mereka jalani secara online. Tuhan, kami mohon berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalani proses belajar yang baru yang mereka harus hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, untuk kami dapat mendampingi anak-anak kami dengan baik dan menyediakan fasilitas yang baik pula untuk mereka dapat belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi dalam pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kami keteguhan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini dengan damai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah
Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Persembahan dapat diberikan ke gereja melalui amplop persembahan, transfer lewat rekening gereja, dan QRIS GKI Gereformat. Sebelum kita mulai dengan persembahan, marilah kita mendengar sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 9-10. Sebagai berikut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita lanjutkan dengan doa persembahan. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, bila hingga saat ini kami mengerti, kami menyadari bahwa Engkau tetap menyertai kami. Dan pada saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi perluasan kerajaan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan, dan berkatilah bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Berkati jemaat yang telah memberikan persembahan, dan kiranya Engkau tetap memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa persembahan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan.
Saudara, marilah kita hidup sebagai warga kerajaan Allah di dalam kemuliaan dan juga dalam kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.